Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mengawali hari ini dengan sebuah renungan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan, perlindungan Tuhan selama malam tadi, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan semakin menguatkan kami, meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini saya berikan judul Kasih Allah Dinyatakan, yang saya ambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, manusia itu memiliki sifat alamiah yang salah satunya adalah keraguan. Nah, bahkan manusia atau orang percaya sekalipun seringkali meragukan akan kasih Allah itu. Namun pembacaan ayat Alkitab kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita Allah telah menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah dinyatakan dengan hadirnya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia dengan tujuan supaya orang percaya mendapatkan hidup. Kita yang tadinya telah mati oleh dosa, dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib membuat kita memiliki hidup di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering kali kita baca dan kita dengar, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah sangat mengasihi dunia, Ia rela mati agar kita, orang-orang yang percaya kepadanya, mendapatkan hidup. Luar biasa kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan bahwa inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Dia awalnya, tetapi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu menyatakan dirinya dan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Yesus telah mati saat kita masih berdosa. Jadi saat kita masih berdosa, Yesus telah mati. Jadi bukan karena kebaikan kita kemudian Tuhan memberikan kasih-Nya, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menerima kasih itu. Dia telah menyatakan dan Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang besar itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima kasih Allah yang besar itu? Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haruslah saling mengasihi sesama saudara yang telah menerima kasih Allah yang besar itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang Allah berikan itu adalah kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, atau kasih yang sempurna. Kasih agape ini juga adalah kasih yang sama yang diperintahkan Tuhan untuk kita boleh mengasihi Allah dan kita boleh mengasihi sesama saudara. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21 dikatakan, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian di ayat yang ke-21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Jadi kasih yang telah kita terima dari Allah itu adalah kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang murni itu. Dan kita mengasihi Allah juga dengan kasih agape. Dan kita mengasihi saudara juga dengan kasih yang sama, yaitu kasih agape. Standarnya sama, dan sampai saat ini standar untuk mengasihi tidak pernah berubah, yaitu standar yang kita terima dari Allah. Saudara, ada seorang pendeta yang terkenal dengan khotbahnya yang keras. Dan karena khotbah yang keras itu beberapa jemaat mengeluh. Nah, pendeta itu pun berdoa dan memilih untuk minggu berikutnya mengkhotbahkan tentang kasih dengan judul khotbah kasih. Pikir pendeta ini pasti khotbahnya akan lembut dan akan disukai oleh jemaat. Tanpa disangka ternyata khotbahnya itu lebih keras daripada khotbah-khotbahnya yang sebelumnya. Karena banyak jemaat yang tersinggung. Saudara, mengasihi adalah hal yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun justru sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apalagi pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita mungkin akan disakiti atau pernah disakiti dengan orang-orang yang di sekeliling kita karena keberagaman sifat dan tingkah laku dari orang-orang atau manusia di sekeliling kita. Namun, saudara, kita belajar bahwa semakin kita menjumpai dan dipertemukan Tuhan dengan orang-orang di sekeliling kita yang menurut kita tidak layak untuk dikasihi, seharusnya itu menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita juga tidak layak awalnya untuk menerima kasih Allah itu. Kita berdosa, kita tidak layak untuk menerima kasih Allah yang besar, kasih Allah yang sempurna itu. Tapi karena kasihnya yang besar, kita kemudian diperkenankan Tuhan mendapatkan anugerah untuk menerima kasih Allah yang besar itu. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk kita boleh mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan kasih yang sama yang telah kita terima dari Tuhan itu. Dan di pagi hari ini kita boleh belajar bahwa kasih itu telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Allah telah ditunjukkan bagi kita. Dan biarlah kita boleh untuk dapat mengasihi Allah, semakin hari semakin mengasihi Allah. Dan juga kita boleh mengasihi saudara-saudara seiman kita dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang-orang dapat melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kasih yang sempurna, kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut balas. Dan kiranya Tuhan kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Dan juga kami boleh mengasihi saudara-saudara kami di sekeliling kami. Orang-orang yang boleh Tuhan izinkan untuk kami temui setiap harinya. Dan kiranya Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah kami boleh semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.